25, dimulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-23. Judul khotbah hari ini, kebebalan datangkan kutuk, tetapi kerendahan hati dan ketaatan datangkan berkat. Saya ulangi, kebebalan mendatangkan kutuk, tetapi kerendahan hati dan ketaatan mendatangkan berkat. Kita baca natsnya 1 Samuel pasal 25, dimulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-23. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadamu, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dekat kami, tidak kami ganggu, dan tidak seorang pun yang hilang, tidak sesuatu pun yang hilang daripada mereka selama mereka di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tetapi seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menantikan. Ayat 10 dan 11 saudara baca. Tetapi Nabal berkata kepada Daud itu, berkatanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak kita itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil roti itu ada di pintu dan lewatnya yang ada pada orang-orang itu untuk tunjukkan kepada orang-orang yang Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang hambanya. Katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan dia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 kue kismis, dan 200 kue ara. Dibuatinya semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Berjalanlah dan mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukannya. Ketika perempuan itu dengan menunggu kuda, keledainya turun dengan terlindung oleh gunung. Tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada satupun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan." 2 ayat berikut saudara baca.
sampai sana. Cukup panjang, tetapi saya percaya kita bisa menyimak ayat ini. Saudara-saudara, pada waktu itu Daud mengembara di padang gurun bersama dengan 600 orang prajuritnya, beserta banyak istri-istri dan anak-anak mereka. Berarti kurang lebih waktu itu 1000 orang, kurang lebih. Mereka mengembara di padang gurun. Mereka kelaparan, tidak ada makanan karena mereka tidak bekerja, karena mereka melarikan diri dari kejaran pasukan-pasukan khusus daripada Saul. Waktu mereka di padang gurun, mereka melindungi harta kekayaan daripada Nabal dan Abigail. Berminggu-minggu, berbulan-bulan berharap supaya Nabal dan istrinya berterima kasih. Semoga mereka dapat memberi sesuatu, mendukung mereka berupa makanan di padang gurun. Lalu tepat pada hari raya, Daud menyuruh hamba-hambanya, pergilah kepada Nabal orang kaya itu, sampaikan salam kita dan mintalah sedikit berkat untuk mendukung pelayanan kita di padang gurun ini. Tetapi saudara-saudara, begitu Nabal sampai kepada begitu anak-anak buah Daud sampai kepada Nabal meminta sedikit pertolongan, apa jawab Nabal? Siapa rupanya kau? Zaman sekarang ini banyak hamba-hamba yang tidak taat lagi pada tuannya, yang melarikan diri. Mana mungkin aku bisa kasih sesuatu sama kalian? Dimaki-makilah utusan itu. Maka marahlah Daud. Demikianlah hari ini aku lenyapkan semua laki-laki yang ada pada Nabal sekeluarga. Tetapi Abigail bilang begini, memang namanya Nabal dan orangnya bebal. Udah namanya jelek, sifatnya juga bebal. Jadi saudara-saudara, saya sampaikan ini supaya kita menjadi orang yang arif bijaksana, bukan bebal. Apa arti bebal? Saya searching di Google, seperti inilah arti bebal. Iya. Arti kebebalan. Haleluya, hilang tiba-tiba. Sebentar. Arti bebal. Tadi sudah ditunjukkan. Saudara-saudara, arti bebal itu, arti bebal sukar menerima pendapat, sukar menerima pelajaran, merasa tahu segalanya, berulang-ulang dinasihati, tetapi berulang-ulang pula tidak dikerjakan. Dan orang bebal itu keras kepala, tidak mau melakukan kebenaran. Bebal itu, saudaraku, kesimpulannya adalah tidak mau berubah, tidak mau ditegur, suka salahkan orang lain, suka kritik orang lain, dan banyak lagi. Itu arti bebal. Bebal itu mirip-mirip dengan kebodohan, tetapi kebodohan bukan karena bebal, karena nggak ngerti, tetapi agak mirip-mirip. Tetapi kebebalan sudah tahu kebenaran, tetapi tidak mau melakukan kebenaran, tidak mau berubah, sukar dinasehati, berulang-ulang melakukan kesalahan. Itulah kebebalan. Orang bebal tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Orang bebal itu, saudaraku, seperti di tepi jurang dia, seperti manusia, seperti telur di ujung tanduk. Telur di ujung tanduk itu sebuah kiasan bahwa orang ini sewaktu-waktu pasti jatuh, pasti jatuh. Itulah orang bebal.
Ayat firman Tuhan berkata, Amsal 19 ayat 13. Coba ditunjukkan dulu Amsal 19 ayat 13. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Jadi kenapa digabung ini, saudara-saudara? Ingat baik-baik. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Jadi ada kaitannya. Orang yang suka bertengkar juga adalah orang yang bebal. Ya, ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemudian kita baca ayat 1 dari pasal ini, Amsal 19 ayat 1. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang serong bibirnya lagi bebal. Bayangkan, lebih bagus miskin asal bersih kelakuannya daripada orang kaya tapi bebal. Ya. Kemudian pasal 17, Amsal 17 ayat 25. Kita lihat Amsal 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Orang bebal menyakiti hati ayahnya, menyakiti hati ibunya, termasuk tetangga-tetangganya. Artinya orang bebal itu menjadi penyakit. Paham, saudara? Orang bebal itu menjadi penyakit. Ada seorang dulu, belakangan dia jadi hamba Tuhan, Jek Marpaung namanya. Belakangan dia menjadi hamba Tuhan, tapi waktu dia bebal, waktu dia penjahat, bapaknya dan ibunya berdoa, Tuhan ambillah anak ini. Didoakan berulang-ulang supaya mati, gak mati-mati. Begitu ketangkap dia masuk penjara, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi berapa lama hukumannya? 3 tahun. Aduh, maunya 5 atau 10. Maunya 5 atau 10. Jadi gak pernah mereka tertarik dengan anak ini. Kalau ada berbuat jahat dia masuk penjara, senang kali keluarganya. Satu waktu meletuslah senjata polisi dekat rumah mereka, kira-kira 200 meter. Tos! Mak, mana ini? Mulia kepada Tuhan. Mulia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah mati lagi itu, sudah mati itu. Biarlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betul-betul memang dia yang ditembak, tapi nggak mati. Keluarga ini bilang sama polisinya, aduh maunya bapak tembak sampai mati dia pak. Nggak bisa seperti itu, kami kena nanti kalau kami tembak badannya, jadi harus kakinya. Asal ada berita tentang Jek Marpaung masuk penjara, mereka bergembira ulang-ulang. Itulah saking bebalnya, karena dia menjadi penyakit di mana dia hadir menyusahkan orang. Puji Tuhan lah kalau dalam keluarga kita nggak ada seperti ini ya. Dulu di Tanjung Saka di Simbalik Karbe, mencuri dia dari sini, lari dia ke ujung, rupanya jalan lumban di sana, nggak ada jalan terusan. Udah dihadang orang di sini, dihadang di sana, kembali dia, ditengok udah banyak orang, terperosok dia masuk parit, saudara-saudara, terperosok dia masuk parit. Orang tuanya dan ibunya yang mengambil batu, menipu kepalanya, baru ikuti orang, mati anak itu. Saking anak ini menjadi penyakit. Persis seperti inilah orang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya, apalagi saudara-saudaranya. Ini orang bebal menjadi penyakit dia.
tidak mungkin diberkati. Orang bebal itu tidak mau berubah. Karakternya buruk, pergaulannya bebas. Itu orang bebal. Itu dalam tingkat yang paling parah. Tapi ada stadium-stadium awal. Orang bebal itu tetap bermasalah. Oleh karena itu, jangan ada di hati kita sedikit pun kebebalan. Amin. Ada seorang pendeta bilang begini. Para pendeta itu, katanya, para pendeta itu 5 orang pendeta, stres 3. Jadi kita ada berapa ini? Ada 10 orang. Kalau kita 10 orang di sini, ada yang 6 stres. Cuma stres kita nggak tinggi-tinggi amat. Ditembak tertawa semua. Yang tertawa ini yang stres semua ini katanya. Stres itu pun bertingkat-tingkatan. Kenapa pendeta stres katanya? Bayangkan, satu saja pun diurus sudah stres, apalagi mengurus sorga dan bumi. Pendeta itu kan mengurusi sorga, mengurusi bumi. Jadi tingkat stresnya tinggi. Kelihatan dia sukacita, tapi stresnya juga tinggi. Tapi nggak sampai depresi atau sampai gila. Jadi ini pun wajah-wajah yang kulihat di depan ini banyak yang stres ini. Tapi stadiumnya masih rendah, masih bisa diatasi. Makan obat sedikit udah aman. Stresnya besok datang lagi. Kebebalan itu pun begitu. Ini wajah-wajah ini jangan jadi ada orang bebal di sini. Tapi stadiumnya rendah. Tapi jangan dibiarkan. Haleluya. Jangan dibiarkan kebebalan. Itu semakin seperti penyakit kanker. Begitu sudah mulai kena, akan terus meningkat sampai stadium akhir. Dioperasi pun percuma. Jadi kita hindarkan hidup dari menjadi orang bebal. Ini siapa ini si Nabal? Kaya orangnya, tapi dia tidak peduli masalah orang, masalahmu itu bukan urusanku. Siapa kau? Kau aku bisa kasih hartaku samamu. Siapa kau rupanya? Zaman sekarang ini banyak peminta-minta. Tidak akan. Dia tidak peduli kalau Daud dengan ribuan orang di padang gurun itu kelaparan. Tidak peduli dia. Bukan urusanku itu pikirnya. Bukan urusanku. Jadi yang kedua, orang bebal itu tidak peduli pada orang lain. Itu ciri orang bebal. Daud adalah orang yang terancam kelaparan. Ayat 26 kita baca dulu. 1 Samuel 25 ayat 26. 1 Samuel 25 ayat 26. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap engkau. Ini perkataan istri Nabal, saudara. Ini perkataan istri Nabal. Apa dia bilang? Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu. Apa itu maksudnya? Artinya Nabal itu, Abigail sudah tahu ini suaminya ini bakal kena kutuk sebentar lagi. Matinya pun nanti akan mengenaskan. Dia sudah tahu, begitu dia lawan Daud dan pasukannya, dia sudah tahu bahwa nasib daripada Nabal ini akan celaka sebentar lagi. Makanya disebut oleh sebab itu Tuanku, demi Tuanku hidup dan demi hidup Tuanku yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi seperti Nabal musuhmu dan orang-orang yang bermaksud jahat terhadap engkau. Artinya kalau ada orang-orang jahat lainnya mau memusuhimu, biarlah nasib mereka seperti nasib Nabal. Ayat 31 tunjukkan. Maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepadamu, kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini.
Jadi karena dia sudah tahu suaminya bakal mati sebentar lagi, maka inilah kata-kata daripada Abigail. Maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Artinya, kalau sudah sampai tujuanmu nanti, kau sudah menjadi raja, jangan lupakan aku. Dan betul, waktu sudah Nabal suaminya mati, setelah Nabal mati, setelah 10 hari, datang anak buah Daud. Jadi kami datang, seperti yang kau sudah ucapkan itu, kami datang mau mengambilmu menjadi istri Daud. Langsung gembira si Abigail. Oke, hore. Langsung berpesta dia. Langsung bersujud dia, memuji Tuhan, bergembira dia. Jadi, saudara, bahwa si Abigail sudah tahu karena Nabal ini, orang bebal ini, umurnya tidak akan lama, dia akan kena kutuk. Maka dia bilang seperti tadi, biarlah seperti Nabal ini nanti orang-orang lain juga yang berusaha mencabut nyawa. Berarti dari sini kita ketahui bahwa Abigail tahu firman Tuhan, betul? Dari sini kita memahami bahwa Abigail itu mengerti kebenaran. Apabila seseorang menjadi orang bebal, hidupnya akan out, akan repot. Saudara-saudara, Daud itu kan kelaparan. Mereka tidak ada pasokan makanan dari mana-mana. Hanya kemurahan hati orang-orang yang dilindunginya. Pasukan Daud 600. Kalau dengan istri masing-masing berarti 1.200.000. Ditambah dengan anak-anak, berarti di atas 1.000 orang mereka mengharapkan belas kasihan Daud. Padahal Daud, Abigail itu orang kaya si Nabal ini, tapi dia tidak peduli. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar peduli. Haleluya. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan bahwa hendaklah kamu memiliki perasaan seperti yang dimiliki Kristus. Coba kita lihat saudara-saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya perasaan Yesus harus menjadi perasaan kita. Pikiran Yesus harus menjadi pikiran kita. Amin. Seperti apa pikiran Yesus? Seperti apa perasaan Yesus? Yesus merasakan kesedihan orang. Waktu Maria dan Marta menangis, Yesus pun ikut menangis. Waktu murid-muridnya kesusahan di tengah laut, Yesus berhenti berdoa. Jam 3 dia datang ke tengah laut, menjumpai murid-muridnya yang sedang mengalami kesusahan. Di kota Nain, Yesus berhenti di sana karena ada orang-orang menangis anaknya meninggal. Langsung dia katakan stop. Dia hidupkan anak yang meninggal itu. Yesus melihat orang-orang kelaparan. Dia bilang kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Murid-muridnya berkata, tidak ada makanan di sini. Kalaupun ada, harga 300 dinar pun tidak cukup untuk mereka semua. Yesus bilang, mereka harus makan. Cari, ada roti gak di tengah-tengah kalian? Dicari, dapat 5 roti dan 2 ikan. Suruh mereka duduk supaya diberikan mereka makan. Yesus tidak mengizinkan orang pergi dengan kelaparan. Makanya biarlah kita memiliki perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Yesus, bukan seperti Nabal. Yang ketiga dan terakhir, seperti apa ciri orang bebal itu? Orang bebal itu, saudara-saudaraku, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi hanya bisa bicara. Itu orang bebal. Coba kita lihat ayatnya. 1 Samuel 25 ayat 38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Ayat 39. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati,
Berkatalah ia, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Tuhan telah membalikkan apa? Kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Disebutkan di sini Nabal itu jahat. Kenapa dia disebut jahat? Kenapa Nabal gara-gara tidak kasih sesuatu yang diminta orang disebut dia jahat? Sebenarnya nggak dikasih nggak masalah, bukan termasuk jahat. Tapi di mana letak kejahatan Nabal? Ini perlu kita tahu. Seandainya Nabal berkata baik-baik, maaf, kami tidak bisa memberi untuk kali ini, nggak ada masalah. Di mana letak kejahatannya? Nabal itu ngoceh, tidak memberi tapi ngoceh. Ayat 10, tunjukkan ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud, siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari daripada tuannya. Siapa rupanya kau? Kira-kira begitu. Ayat 11. Masakan aku mengambil roti, air minumku dan hewan bantaian yang ku bantai bagi orang-orang penggunting untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ayat 14. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah satu seorang hambanya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Ayat 15, saudara baca. 16. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Mereka bekerja keras melindungi harta benda daripada Abigail, Nabal. Tetapi Nabal sudah tidak memberi, memaki-maki lagi, mengkritik lagi. Sama seperti Sapira. Siapa Sapira? Siapa suaminya? Ananias dan Sapira. Mereka jual tanahnya. Datang di depan Rasul. Ini kami jual tanah kami. Ini kami sumbangkan. Apakah kalian memberi semua atau sebagian? Ya semua kami berikan ini. Kami tidak ada tahan sedikit pun. Kami jual. Kami berikan semuanya. Maka datanglah Petrus. Ananias, kenapa kau seperti itu? Itu kan tanahmu, sebelum kau jual pun itu milikmu. Setelah kau jual pun hakmu membagi atau tidak. Tapi kenapa kau berbohong? Bukan salah dia membagi. Yang salah itu seolah-olah diberi semua, padahal supaya dia terhormat, supaya dia dipuji orang, padahal gak semua diberi. Sekiranya dia ngomong, memang gak semua kami beri pak, kami hanya kasih setengah, gak masalah. Tapi jangan dibilang semua kami beri, padahal sebagian. Apa tujuan Ananias dan Sapira? Supaya mereka dipuji. Matilah dia gara-gara itu. Ini Nabal ini tidak memberi, tetapi tidak memberi juga dia memaki-maki orang, juga dia mengkritik orang. Siapa rupanya Daud itu? Kok kita harus membantu dia? Jadi memberi atau tidak memberi tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau berkomentar. Ingat waktu Natal kita dulu di hari apa kita Natal di tanggal 15 ya. Ketua umum kita bilang begini. Waktu dia butuh uang 20 miliar untuk membayar
hutang atau tagihan 20 miliar. Mereka berdoa selama 2 minggu, dapat uang itu. Ada yang memberi katanya 5 miliar, dikirim ke rekening gereja, nggak tahu siapa mengirimnya. Sampai sekarang dia bilang. Memang orang yang memberi itu katanya nggak banyak bicara, nggak banyak bicara orang si pemberi. Tapi yang tidak memberi banyak bicara. Kenapa seperti itu? Karena mungkin dalam rangka menutupi kelemahannya dia harus bicara. Jadi ketahuilah saudara sekalian, orang yang suka mengkritik langsung kenali orangnya. Orangnya itu sebenarnya sedang bersembunyi untuk menyembunyikan kelemahan-kelemahannya. Makanya saya tidak mau mengkritik orang, supaya jangan dikenali orang saya. Gak berani saya. Orang yang salah pun kupuji. Maklum aja kita. Maklum aja lah kita. Namanya manusia. Itu menyembunyikan kelemahan kita. Tapi kalau kita kritik orang, itu menunjukkan kelemahan kita. Karena orang yang mengkritik itu supaya menunjukkan orang salah dan dia benar. Ya kan? Kalau saya sedang mengkritik orang, itu artinya saya sedang menunjukkan perhatian yang salah itu adalah orang ini. Saya tidak salah. Nabal dikutuk Tuhan karena dia tidak memberi, tetapi dia juga berkomentar yang salah. Kalau tidak memberi tidak masalah, tidak ada masalah. Yang masalah itu tidak memberi tetapi mengkritik. Misalnya di gereja sering itu terjadi. Di gereja kita ini uang-uang aja, ku tengok. Di gereja kita uang-uang aja. Orang yang ngomong seperti itu pasti tidak memberi, pasti itu. Kalau dia mengkritik di gereja kita ini, sebentar-sebentar uang, sebentar-sebentar uang. Kalau sudah ada ngomong seperti itu tandanya orang yang tidak suka memberi. Paham saudaraku? Jadi saudara sudah tahu dosa itu, jangan lagi ngomong itu. Karena harus bicara uang dimanapun. Setiap organisasi perlu uang, betul kan? Karena hidup kita ini diwakili oleh uang 90%, bahkan lebih. Semua pakai uang, makan pakai uang, jalan pakai uang. Karena kita harus pakai sandal, perlu uang membeli sandal, betul? Membaca pun pakai uang, harus ada kacamata. Kalau nggak nampak surat ini, Yang gratis itu bernapas. Kan hanya bernapas. Kalau saya bernapas nggak bayar. Kecap pun napasnya gratis, lambat pun napasnya gratis. Tapi kalau sudah minum, sudah uang itu, makan sudah uang. Kemana urusan apapun, semua uang. Makanya hidup kita ini diwakili uang 99%. Hanya bernapas yang tidak pakai uang, betul? Itu pun nanti kalau kita sudah tua sekali menjelang meninggal, bernapas walaupun 3 minggu lagi pakai uang juga. Begini, pernah lihat saudaraku di rumah sakit? Itu artinya bernapas pakai uang. Sekarang ini bernapas kita belum pakai uang. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Allah. Belum pakai uang kita bernapas. Tapi sisiran pakai uang. Sisir itu kan dibeli pakai uang. Iya kan? Mandi pakai uang. Semua pakai uang. Jadi kalau bicara uang kapanpun dimanapun, jangan bosan mendengar. Tahukah saudara Alkitab kita ini 31.000 ayat lebih. Bicara uang di sini, bicara harta di sini 10.000 lebih. Ini bagi 3 ayat, 1 dari 3 ayat bicara soal harta atau uang. Inilah ini. 1 dari 3 ayat bicara harta atau uang. Kita harus tahu itu sehingga kalau diteringati uang dimanapun bersyukur. Kalau nggak bisa memberi nggak apa-apa, nggak ada masalah.
Yang masalah itu tidak bisa memberi, tapi bersungut-sungut, mengkritik dan lain-lain sebagainya. Makanya kalau ada peminta-minta datang kepada kita, diketuk-ketuk kaca mobil kita, nggak ada kita beri, tinggal kita gini aja, langsung ngerti itu, langsung pergi dia. Tapi setelah pergi dia, jangan lu ngoceh. Nih peminta-minta ini nggak tahu apa ini, kerja nggak tahu, sudah nggak usah berkomentar. Diberi atau diberi, jangan berkomentar, supaya tidak berdosa, karena mulut ini penuh racun yang mematikan, seperti ayat yang kita sudah baca dalam kitab Yakobus. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita, belajar seperti Abigail, bukan seperti Nabal. Karena orang bebal akan menjadi bencana bagi orang tua, bencana bagi tetangga, bencana bagi siapapun. Marilah kita menjadi orang yang arif bijaksana, bukan menjadi orang bebal. Amin buat firman Tuhan.